kabar ya teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik saja walaupun masih di rumah saja. Ya nggak kerasa ya teman-teman, udah sekitar kurang lebih 3 bulan kita bersekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Walaupun beribadah dari rumah, tapi saya yakin teman-teman semangat, teman-teman rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya benar teman-teman. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, atas bimbingan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan untuk menjalankan setiap ibadah kami Tuhan, menjalankan ibadah online kami ini ya Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, menyertai kami Tuhan selama kami melakukan ibadah online ini Tuhan, agar Kau hadir Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan ya Bapa. Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau hadir Tuhan dalam setiap hidup kami, di dalam setiap rumah kami, dan juga di dalam setiap diri kami ya Tuhan ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang nanti akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya apapun yang dikatakan hamba-Mu ini Tuhan adalah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan ya Bapa. Engkau tanamkan firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjalankan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya yakin teman-teman percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh karena itu saya mau mengajak teman-teman untuk mengangkat suatu pujian yang mengatakan Gloria, besar Tuhan ditinggikan. Katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kami datang bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
katakan we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Amin ya teman-teman, biar segala pujian, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau menaikkan suatu pujian yang mengatakan kalau kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu, kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Kita naikkan diam di hadirat-Mu. Mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan, Bapa yang setia. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Naikkan pujian ini dari awal. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Puji Tuhan, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dimanapun adik-adik remaja berada di sekitar kota Karawang ini, kita telah mendengarkan puji-pujian dan kita percaya Tuhan hadir di tengah pujian kita. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami menyadari kasih setia Tuhan kepada kami, khususnya kami anak-anak remaja ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu yang permanen Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan Engkau hadir di tengah pujian kami, di mana anak-anak remaja berada, sehingga Engkau menguasai hati kami ya Tuhan, dengan sukacita dari Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya, Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik remaja yang dikasihi Tuhan. Ya, kita pada siang hari ini beribadah lewat live streaming yang ada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu dengan tema tentang ketaatan. Anak remaja yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang vital di dalam kehidupan orang percaya. Ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan sangat penting arti daripada ketaatan. Tanpa ketaatan tidak mungkin orang percaya mengiring Tuhan Yesus sampai tuntas, sampai akhir hidup kita. Panggilan khusus kita akan melihat yang dilakukan Allah terhadap Abraham. Ya, kita pada siang hari ini membahas tentang tokoh yang bernama Abraham, yang seringkali kita sebut sebagai bapak orang beriman. Tidak salah, julukan ini diberikan oleh Abraham, karena ketaatannya, anak remaja, yang telah memberikan kepada kita suatu gambaran, ya, tentang perjalanan iman, ya, dari seseorang yang patut kita teladani. Ada banyak teladan yang kita temukan dalam kisah kehidupan daripada Abraham. Kita akan belajar ya teladan yang ditunjukkan Abraham kepada kita yang mengenai ketaatan. Abraham taat kepada Allah itu juga sangat teruji. Yang pertama, ketaatan Abraham yaitu menuruti perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan percaya dan yakin bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa tidak akan memberikan anak-anak Tuhan yang taat untuk hidup di dalam kesusahan. Ya, ketaatan Abraham kita akan baca di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Anak remaja yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham akan perintah Allah dia sikapi dengan sikap yang positif. Ya. Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan keluarganya. Itu suatu tantangan yang tidak mudah, ya, yang dihadapi. Dia harus melawan tentang tantangan-tantangan kehidupan ke depan yang dia tidak diketahui. Menghadapi risiko dalam perjalanan yang tidak diketahui serta kelelahan. Karena perjalanan yang jauh. Namun Abraham taat akan perintah Allah. Maka Abraham menghadapi situasi yang tidak menyenangkan karena ketaatan itu, tetapi Abraham dalam hal ini tidak diam untuk meresponi tentang perintah Allah untuk meninggalkan keluarganya, sanak familinya, tempat tinggalnya. Dia akan merespon panggilan Allah yang tidak diketahui kemana tujuan yang harus dia hadapi. Tetapi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, Abraham tetap taat. Ya, Abram tetap taat. Ya, yang Abram yang kita kenal juga Abraham. Tetapi Abraham menyadari bahwa ketaatan kepada Allah sesuatu hal yang harus dimiliki orang-orang percaya. Dan Abraham menyadari bahwa Allah membawa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menuruti perintahnya. Dan Allah akan memiliki rencana yang indah buat Abraham. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan akan perintah Tuhan. Jadi anak remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak remaja, di dalam lingkungan kita, di dalam pergaulan kita, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, mungkin ada pergaulan, lingkungan yang seringkali mempengaruhi kita, lingkungan duniawi yang seringkali mengajak kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya, mungkin ada perintah Tuhan yang menurut kita sulit kita mengerti. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti yang diteladankan oleh Abraham. Ya, dia taat. Dia meninggalkan sanak familinya. Tidak mudah orang meninggalkan sanak famili, keluarga yang juga orang tua yang membesarkan. Mungkin Abraham juga meninggalkan bisnisnya. Tetapi dia menuruti perintah Allah, ya, yaitu keluar, mengikuti perintah daripada Tuhan ke suatu tempat yang Tuhan tetapkan. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah dan kita melihat bahwa kehidupan Abraham saat dia taat kepada Tuhan, dimanapun Abraham diberkati oleh Tuhan. Inilah ketaatan. Yang kedua, ketaatan juga berbicara tentang orang yang taat akan firman Tuhan. Anak remaja sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin di gereja, ataupun di YouTube, ataupun di persekutuan doa. Dan firman Tuhan itu harus kita lakukan. Firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan, atau kita renungkan setelah pulang, bubar, dan buyar. Ada yang bertanya, apa firman Tuhan yang disampaikan? Seringkali kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita melakukan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, ini adalah ketaatan. Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Banyak orang berkata, aku tidak bisa melakukan kasih atau peduli terhadap orang lain, terutama orang yang menyakiti saya. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, orang yang taat kepada firman Tuhan, dia harus melakukan. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Abraham melakukan firman, dia memiliki kasih. Kasih yang dia tunjukkan kepada orang-orang di Sodom dan Gomora. Dia ingat Sodom dan Gomora akan diluluh letakkan oleh Tuhan. Dan Abraham ada kepedulian. Kepedulian orang-orang percaya yang ada di Sodom dan Gomora. Ya, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Kita akan baca Kejadian 18. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 24. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya kalau ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham memiliki kepedulian ya kepada orang-orang yang mengalami kesusahan atau orang-orang yang berada di zona yang tidak nyaman. Dan di sini pun juga kita melihat situasi sekarang mengenai kasus virus corona. Kalau di Karawang kita bersyukur sudah masuk di dalam zona kuning ya. Biar kita terus berdoa. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Orang percaya harus memiliki ketaatan ya, memiliki kepedulian seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa syafaat untuk orang-orang yang kita kasihi. Terutama untuk bangsa ya yang kita cintai, bangsa Indonesia yang mengalami wabah virus corona. Yang banyak yang meninggal. Tetapi kita harus terus berdoa. Kepedulian juga kepada kawan-kawan kita. Jemaat Tuhan, kita berdoa ya. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom dan Gomora, ya, supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang benar di kota tersebut, ya. Dan kalau kita melihat, ternyata di kota Sodom dan Gomora ini ada keponakan Abraham yang tinggal di kota Sodom. Ya, kalau kita lihat latar belakang dari Lot dan Abraham, Lot adalah seorang ponakan yang kurang baik ya. Dia berpisah dengan Abraham dan dia memilih tempat yang terbaik. Bukan mendahulukan pamannya, tetapi dia memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ya, yaitu terjadi perpisahan karena terjadi situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kita melihat di sini kasih Abraham tetap berada kepada orang-orang percaya, terutama ya juga untuk keluarga Lot. Belas kasihan yang Abraham miliki untuk orang-orang lain, orang-orang percaya, supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang percaya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, anak remaja yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu bukan hanya diisi dengan kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya kita menyembah Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita, memang itu adalah ekspresi orang yang taat mengasihi Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah melakukan firman. Melakukan firman seperti yang Kristus ajarkan kepada kita, taat kepada Bapa sampai mati.
Kenapa dia taat kepada Bapa? Karena Kristus mengasihi kita. Ya, taat. Dan kita pun harus memiliki ketaatan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan, memiliki kepedulian sesama kita. Maka orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana anak remaja? Apakah kita memiliki kepedulian terhadap orang yang terdekat di dalam rumah kita? Mungkin kakak kita, adik kita, mama kita, papa kita. Apakah kita memiliki kepedulian? Di saat-saat orang tua di dalam kesusahan, kita peduli, kita berdoa, ya. Di dalam atau adik kita, kakak kita di dalam kesulitan, kita berdoa. Kita memberikan sesuatu, kita memberikan pertolongan. Itulah langkah orang yang memiliki ketaatan. Pertama, ya, menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, melakukan firman. Dan yang ketiga, adik remaja yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham kepada Tuhan, yaitu dia rela mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini tidak mudah. Ini dibutuhkan ketaatan. Ketaatan atau kesetiaan. Kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu tidak gampang. Tetapi itu perlu kita lakukan dengan memohon kekuatan, pertolongan dari Tuhan dan perjuangan di dalam hidup kita. Ya. Seringkali banyak teman-teman kita seringkali terjebak dengan teman-teman kita, melakukan firman Tuhan itu susah. Kita kan manusia, mana bisa. Ya. Susah bukan berarti tidak bisa. Ya. Susah, tapi dengan kekuatan Tuhan kita dapat melakukan. Ya, sehingga kita jangan sampai terjebak dengan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan iman kita, supaya kita tidak taat kepada Tuhan. Ini yaitu ketaatan Abraham sehingga dia rela mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 22. Ayat 10 sampai 12. Ya, Kejadian 22 ayat 10 sampai yang ke-12. Berbunyi demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini adalah puncak seorang percaya yang imannya sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat background dari Abraham dalam menerima janji Tuhan itu lama sekali. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, berumur 75 tahun, Tuhan menjanjikan seorang anak akan menjadi anak perjanjian. Dan dari keturunan Abraham dan Sarah inilah yang menurunkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, anak perjanjian. Dan kita bersyukur ada figur seorang Abraham, sehingga janji Allah itu tergenapi. Dari ketaatan Abraham. Anak remaja yang dikasihi Tuhan, mengorbankan anak satu-satunya kepada Tuhan yang dinanti sekian puluh tahun. Dan dia mendapatkan anak itu pada usia 100 tahun. Dan mungkin anak ini sudah remaja, ya mungkin sudah 12 tahun, jadi umur Abraham sudah 100 tahun lebih. Tuhan meminta supaya Ishak diserahkan kepada Abraham. Ini sesuatu yang bukan mudah, ya, bukan mudah.
Banyak kita membaca firman Tuhan itu berkali-kali. Seringkali kita mendengarkan, wah, dia seorang abdi Allah. Dia seorang yang beriman kepada Allah. Ya pasti bisa. Oh, tidak mungkin, saudara sekalian dikasih Tuhan. Anak remaja, bagaimana kalau kita memiliki hal yang paling terbaik di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan meminta untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu tidak mudah, ya. Tetapi kita melihat bahwa Abraham taat kepada Tuhan. Sehingga pagi-pagi benar dia berangkat ke Gunung Moria untuk menyerahkan anak satu-satunya, yaitu anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk diserahkan kepada Tuhan. Itu suatu perjuangan antara hidup dan mati, tidak gampang. Anak yang dinantikan sekian puluh tahun harus diserahkan lagi kepada Tuhan untuk dikorbankan. Tetapi kita melihat ketaatan Abraham itu teruji. Ketaatan Abraham itu tidak main-main. Seringkali kita di dalam mengiring Tuhan, ya, ketaatan kita pada waktu kita senang, ya, pada waktu kita sehat, pada waktu kita ulangannya nilainya bagus, kita taat kepada Tuhan, ya, bersaksi. Tapi bagaimana pada waktu kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, ya, teman-teman menjauhi kita, ya, mungkin saudara-saudara kita tidak sayang kepada kita karena kita percaya kepada Tuhan. Yesus ada ini, satu keluarga, ya, yang dibenci oleh saudara-saudaranya karena anak ini ke gereja. Sehingga saudara-saudaranya itu membenci. Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Dan inilah yang diberikan contoh Abraham kepada kita. Ya, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 12, Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar, ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inilah, ya, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan, seluruh hidup kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan kita harus tinggalkan, ya. Tetapi kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita melihat ada di remaja yang dikasih Tuhan karena ketaatan Abraham. Maka Abraham menerima janji Tuhan. Ya, keturunannya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Keturunannya menguasai dunia. Ya, yaitu orang-orang percaya dari Yakub. Maka keturunan Abraham ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan meskipun menghadapi berbagai risiko karena ketaatan kita. Ya. Jadi ketaatan kita pada siang hari ini yang diajarkan oleh Abraham, ketaatan itu adalah menerima, ya, dan siap menerima perintah Tuhan. Dan yang kedua, ketaatan itu adalah melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi. Kasih adalah dasar daripada kehidupan orang percaya, kasih. Kita harus mengasihi sesama kita, itu karena bagian daripada firman Tuhan.
Dan yang ketiga yaitu rela mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin waktu kita, ya biar kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik remaja yang dikasih Tuhan, kebenaran dalam renungan hari ini, ketaatan itu yaitu kita siap untuk menerima perintah Tuhan, apapun risikonya. Ketaatan kepada firman Tuhan yaitu memiliki kepedulian kepada orang lain, yaitu dengan mengasihi sesama kita, mendoakan orang-orang yang dalam kesusahan atau memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar kita, saudara kita, terlebih keluarga kita, orang tua kita, dan adik kakak kita. Dan yang ketiga, ketaatan itu adalah rela berkorban untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik untuk Tuhan? Ya, mungkin ada remaja yang tahu. Sesuatu yang bukan basi, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan seperti dicontohkan oleh Abraham, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Keturunannya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Keturunannya akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat, menjadi juru selamat bagi semua orang yang percaya. Puji Tuhan, adik remaja yang dikasih Tuhan, biar kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, ya. Sehingga ketaatan kita akan menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian yaitu apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap baik, ya kita tetap taat meskipun apapun yang terjadi, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, Tuhan Yesus baik. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama anak-anak remaja ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami ya Tuhan memiliki ketaatan yang permanen. Ketaatan ya Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketaatan yang diajarkan lewat hamba-Mu Abraham.
taat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketaatan adalah mengandung segala sesuatu untuk taat akan perintah Tuhan. Yang kedua yaitu taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kami harus ikuti. Meskipun ya Tuhan seringkali kami tidak mampu, tetapi beri kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan segala perintah Tuhan. Dan selanjutnya kami akan taat untuk melakukan firman-Mu Tuhan, untuk memiliki kepedulian, memiliki kasih. Seperti Tuhan mengajar kepada kami, Engkau memiliki ketaatan yang luar biasa. Taat sampai mati, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan, terima kasih, dan juga ketaatan ini Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin waktu kami, ya Tuhan, segala kepandaian kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Engkau berkenan kepada kami Tuhan, seperti Tuhan berkenan kepada hamba-Mu Abraham. Sehingga ya Tuhan, Engkau memberkati dengan luar biasa. Sehingga lewat Abraham ini Tuhan, semua bangsa menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati anak-anak remaja yang ada di rumah mendengarkan live streaming ini Tuhan, supaya mereka memiliki ketaatan, yaitu menuruti perintah Tuhan, ketaatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan dengan peduli terhadap keluarga, terhadap sesama, dan juga ketaatan yang memiliki kerelaan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga semuanya ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan menyertai anak-anak remaja dan memberkati anak remaja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati, khususnya Kota Karawang ini, mulai dari Bupati sampai ke RT Tuhan, supaya di dalam situasi corona ini ya Tuhan, mereka bekerja keras untuk kebaikan masyarakat Karawang, dan khususnya kami, anak-anak Tuhan. Berdoa ya Tuhan, supaya penjabat pemerintahan di Kota Karawang ini diberkati Tuhan. Sehingga kami akan percaya Kota Karawang ini ya Tuhan akan menjadi zona hijau. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati gereja-Mu GBI Sion di tempat ini, supaya menjadi saksi, menjadi kemuliaan bagi Kota Karawang. Berkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Edmi, Tuhan berkati di mana Ibu kami berada, Tuhan beri kesehatan, dan juga Tuhan berkati juga ya Tuhan anaknya Gracia, Tuhan berkati juga Bapak Ponco, yang setia Tuhan berada di gereja ini, yang selalu ya Tuhan bekerja untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, kita udah mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Petrus Sandi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, disimak ya tadi ya teman-teman firman Tuhannya, bahwa dalam keadaan apapun kita tetap harus taat sama firman Tuhan. Meskipun sulit, meskipun kayak biasanya kita datang ke gereja seminggu sekali, jadi kita diingetin kan. Nah, tapi sekarang karena kita berhalangan, kita nggak bisa ke gereja, tapi tetap teman-teman kita tetap harus taat sama firman Tuhan. Selanjutnya teman-teman jangan lupa diikutin pengumuman-pengumuman yang ada di sosial media RBI. Teman-teman bisa cek di Instagram @RBISionKarawang, di Facebook juga ada teman-teman RBI Sion. Boleh dicekin nanti ya teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa juga buat teman-teman yang udah masuk ke grup, dicekin ya teman-teman grupnya, khususnya yang buat baca Alkitab intensif, diikutin ya teman-teman. Oke deh teman-teman, itu aja pengumumannya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kami percaya Tuhan dimanapun kami berada,
ketika kami sedang menjalani kegiatan apapun itu, Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Engkau ada di sisi kami. Kita mengangkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita pujian ini dari awal teman-teman. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita pujian ini dari awal teman-teman. Kita mau katakan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama kita katakan teman-teman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi teman-teman kita katakan, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Lebih bersungguh-sungguh lagi teman-teman kita katakan, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, yang mustahil bagi orang percaya,
bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita nyatakan lagi teman-teman, oh kami mau hidup untukmu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan teman-teman, gak ada satupun hal di dunia ini yang dapat menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Bapa, benar Tuhan. Kalau kami Tuhan, selama kami hidup Tuhan, kami mau menyembahkan segala apa yang kami punya Tuhan, untuk kemuliaan, untuk kehormatan nama-Mu ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan setiap ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan kali ini Tuhan, kami masih boleh dilawat Tuhan oleh-Mu ya Bapa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati Tuhan setiap pujian Tuhan, setiap penyembahan yang sudah boleh kami naikkan Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan yang boleh telah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh Tuhan menjadi suatu makna Tuhan yang boleh selalu kami ingat Tuhan, yang selalu boleh kami ingat Bapa, selalu boleh kami jalani Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat perkenanan-Mu Tuhan selama seminggu kemarin Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan untuk selama seminggu ke depan nanti Tuhan. Kami boleh percaya Tuhan, apapun yang boleh kami hadapi Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan berkat penyertaan-Mu Tuhan selalu boleh ada beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang boleh berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan tadi yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan, Om Petrus Sandi Tuhan. Kau yang boleh berkati Tuhan setiap apa yang boleh hamba-Mu pekerjakan Tuhan, setiap bidang kehidupannya Tuhan Kau boleh tambahkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang boleh berkati Tuhan setiap Tuhan para tenaga medis Tuhan, setiap para pejabat pemerintahan Tuhan, setiap mereka Tuhan yang boleh ada Tuhan, yang boleh Tuhan menyiapkan Tuhan setiap kebijakan Tuhan selama COVID-19 ini Tuhan. Kau boleh berkati setiap mereka Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang boleh mereka putuskan Tuhan, itu semua untuk kebaikan setiap kami ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat penyertaan-Mu Tuhan boleh ada untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yuk teman-teman yang sudah siap untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. God bless you.